Hai teman-teman semuanya. Saat ini yang sedang libur ya, yang sedang belajar di rumah karena sesuatu hal yang di luar kendali kita ya, adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan kita harus belajar di rumah. Nah, buat adik-adik semuanya yang saat ini kebingungan untuk belajar, kalian bisa mencari pembelajaran dari banyak macam platform yang ada ya. Atau salah satunya, kalau kalian mau belajar fisika, di channel YouTube kita ini kita akan bahas soal-soal fisika, baik itu persiapan UTBK, baik itu persiapan SIMAK UI, UMGM, dan ataupun soal-soal yang kalian tanyakan di media sosial ataupun di akun bceria.com kalian ya. Kita akan bahas satu persatu, kita akan buatkan videonya agar semakin bisa kalian pahami, kalian bisa semangat lah jadinya belajarnya. Itulah tujuan utamanya ya. Dan sehingga akhirnya kalian bisa lulus di perguruan tinggi jurusan yang kalian idam-idamkan. Nah, adik-adik semuanya, saya meminta jika memang channel ini bermanfaat bagi kalian, yuk sebarkan channel ini, video-videonya kita sebarkan ke teman-teman kalian. Lalu saya juga minta subscribe channel kita, nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal update-update video yang kita masukkan ke channel ini ya. Sudah panjang saya berbicara ya. Nah, sekarang kita coba bahas soal ini. Di soal ini adik-adik tentunya bisa baca ya. Bisa baca. Terus saya belum akan menjawab soal ini karena soal ini sebenarnya terlalu mudah. Jadi tidak semua soal SIMAK UI itu sulit ya. Ini terlalu mudah pasti bagi kalian nanti kalau kita jawabkan. Nah, jadi maksud saya yang mau saya jawab itu adalah dasar teorinya. Apa saja yang akan ditanyakan di dalam soal ini. Oke ya, langsung kita lihat. Ini soalnya tentang apa sih itu dulu. Ini tentang GGL induksi. Kalau ditanya ini tentang apa? Tentang GGL induksi yang dibangkitkan pada kawat yang digerakkan memotong medan magnet. Nah, ketika kawat AB digerakkan dengan kecepatan V memotong medan magnet, akibatnya apa? Pada kawat AB dihasilkan GGL induksi. Yang besar GGL induksinya bisa dihitung pakai rumus BLV kali sinus theta. Nah, saya nggak tulis sinus tetanya ya. Nah, yang saya buatkan gini catatannya. Supaya kalian paham ini, catatannya gini. Medan magnet mesti tegak lurus dengan kecepatan. Itu dia. Jadi dia memotong medan magnetnya harus tegak lurus. Itulah fungsi theta. Berarti theta apa definisinya? Theta itu sudut yang dibentuk oleh medan magnet dengan V. Kalau tegak lurus 90, sin 90 berapa? 1. Makanya nggak saya tulis ya. Lalu yang berikutnya, berarti kan gini. Bisa kita bilang berarti ketika digerakkan batang AB ini jadi baterai lah dia. Kalau baterai kan dihubungkan ke hambatan, hasilnya apa? Ada arus mengalir. Arus yang mengalir itu dinamakanlah arus induksi. Cara mencarinya gimana? Gunakan hukum Ohm. Tegangan dibagi hambatan sama dengan arus. Nah, tegangannya itu GGL-nya bagi hambatannya R.
Berarti jika disubstitusikan I sama dengan B kali L kali V dibagi R. Lalu yang berikutnya begini. Arus itu kan mengalirnya bisa dibilang gini, arus konvensional mengalir dari kutub positif ke kutub negatif gitu ya. Berarti di sini juga harus bisa kita tentukan kutub positifnya mana, kutub negatifnya mana. Bagaimana cara menentukannya? Kita menggunakan kaidah tangan kanan. Tangan kanannya dibuka ya. Tangan kanan. Jadi kalau misalnya ini tangan kanannya kamu, saya coba lukiskan dulu tangan kanannya kamu, mirip lah ya. Mirip. Terus ini kita namakan telapak. Telapak. Ini kita namakan jempol. Yang ini 4 jari lain. Oke. Begini caranya. Cara pertama, buatkan 4 jarinya kamu sejajar dengan arah kecepatan. Berarti 4 jarinya kamu mengarah ke sebelah kanan. Buat dulu ya. Lalu telapak tangannya kamu sesuaikan dengan arah medan magnet. Di dalam soal medan magnetnya bertanda positif, cross. Cross itu masuk bidang. Kalau bidangnya meja belajar kalian, berarti telapak tangannya bersentuhan dengan meja kalian. Akibatnya kalau kamu perhatikan jempolnya kamu mengarah ke satu arah. Arah jempolnya itulah yang menjadi arah arus I. Berarti di kawatnya itu arus mengalir. Kalau kalian coba, arus mengalirnya itu dari kutub, dari bawah ke atas gini kan? Arus mengalirnya. Oke ya. Boleh juga nanti jempol ini menunjukkan kutub positif batangnya atau yang mempunyai potensial tinggi. Nah, jempolmu mengarah ke atas. Berarti kutub positifnya yang ini. Kutub negatifnya ini. Oke ya. Arus kan mengalir di sepanjang loop. Berarti bisa kita bilang gini. Arusnya mengalir kemari lewat hambatan. Arus mengalir dari A menuju B melalui hambatan. Oke ya. Atau arus mengalir dari B menuju A melalui kawat itu. Ya, dua-duanya benar. Tinggal kamu lihat melalui apa yang diminta. Dah, sampai di situ. Lalu yang berikutnya, berapakah daya listrik yang dikonsumsi oleh hambatannya? Daya listrik yang akan dikonsumsi oleh hambatannya bisa kau hitung pakai I kuadrat kali R. I-nya itu yang ini. Substitusikan. Berarti dayanya menjadi B kuadrat L kuadrat V kuadrat dibagi R. Lalu coba kita lihat lagi di soal, di gambarnya. Coba ya. Ada seutas kawat dialiri arus listrik yang diletakkan di dalam medan magnet. Berarti sepotong kawat berarus di dalam medan magnet akan menghasilkan gaya magnet. Berarti di kawat AB itu ada gaya magnet atau gaya Lorentz. Berapa besar gaya magnetnya?
B kali I kali L. I-nya itu gantikan pakai rumus ini. Berarti kita perolehlah nilai gaya magnet B kuadrat L kuadrat kali V bagi R. Oke, sampai di sini ya. Nah, gaya ini kan vektor. Kalau vektor berarti ada arahnya. Bagaimana cara menentukan arahnya? Caranya pakai kaidah tangan kanan juga. Nah, ini misalkan nih tangan kanannya kamu. Nah, ini contoh ya. Ini sama 4 jari lain, kemudian jempol dan telapak. Nah, telapak tangan kamu ini mewakili medan magnet. 4 jarinya kamu sejajarkan dengan arah arus I. Lalu jempolnya kamu inilah yang menunjukkan gaya magnet. Sekarang kita terapkan dulu ke dalam gambar. 4 jarinya, telapak tangannya dulu. Telapak tangan kanan masuk bidang berarti bersentuhan dengan meja kamu. Udah ya, buatkan telapak tangan kamu menyentuh meja. Lalu 4 jari kamu searah dengan arus. Arusnya ke atas. Udah ya. Lihat jempolnya. Jempolnya terbuka ke arah mana? Jempolnya terbuka ke arah kiri. Berarti gaya magnetnya berarah ke kiri. Kalau mau mencari sesuai dengan dasar teori. Tetapi Dik, ingat saja begini. Arah gaya magnet yang dialami kawat ini sudah pasti berlawanan dengan arah kecepatannya. Tidak usah kamu cari lagi pakai arah telapak tangan kanan ini. Ya, cukup ingat arah gaya magnet berlawanan dengan arah kecepatan. Sudah pasti nanti itu ya. Oke, sekarang kita jelaskanlah ke soal ini. Di dalam soal ini katanya kawat konduktor AB massanya M meluncur tanpa gesekan di atas rel konduktor. Karena dibilang tanpa gesekan, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya energi kawat konduktornya inilah yang berubah menjadi energi listriknya. Gitu aja. Nah, karena kawat konduktornya bergerak, berarti ini jadi apa? Energi kinetik. Setengah MV kuadrat. Nah, listrik itu dipakai oleh R. Kalau arus listrik mengalir pada kawat R atau pada lampu, berarti kan lampunya akan menghasilkan panas. Berarti energi listrik inilah yang berubah menjadi panas. Kalor yang ditanyakan di dalam soal. Maka jawaban soalnya adalah D. Sangat gampang kan? Kata kuncinya karena ada meluncur tanpa gesekan. Jadi tidak ada energi yang hilang. Nah, inilah pembahasannya soal ini. Semoga dasar teorinya ini bermanfaat bagi kalian. Dan kita akan bahas lagi soal-soalnya di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat bagi kalian. Oke, saya tutup pertemuannya. Sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya.